manajemen kebaikan atau mengelola amal kebaikan. Amal kebaikan, kalau kita ingin coba lihat padanan dalam bahasa Arab itu bermakna amal saleh. Orang yang sukses hidup di dunia ini, Allah telah tegaskan di dalam surah Al-Asr, adalah bukan hanya mereka mampu memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Tidak hanya mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan mereka juga melakukan amal kebaikan. Meningkatkan amal kebaikan di tahun 1436 Hijriah ini. Kalau kita renungkan, alhamdulillah Allah masih izinkan kepada kita untuk bisa panjang usia di tahun baru Islam ini. Tentunya di tahun miladiah ini, 2014, sebentar lagi kita akan tinggalkan. Pertanyaan yang sangat sederhana, bagaimana amal ibadah kita? Amal kebaikan yang telah kita lakukan, apakah di tahun kemarin lebih baik dibanding tahun ini lebih baik dibanding tahun yang sebelumnya? Semoga tahun ini kita menjadi lebih baik. Bahkan tahun-tahun yang akan datang, amal ibadah kita menjadi baik lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam firman-Nya, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Secara sederhana telah disinggungkan intisari dalam firman tersebut. Kita memasuki tahun baru, hendaknya kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Waktu hidup kita sebelum kita meninggal dunia, waktu muda kita sebelum kita tua, waktu lapang kita sebelum kita tidak memiliki waktu lagi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada pertanyaan yang sangat luar biasa untuk kita renungkan. Kalau kita ingin mengetahui bagaimana waktu 1 tahun begitu berarti sekali, cobalah kita tanyakan kepada tetangga kita, saudara kita, yang mereka ketika sekolah tidak naik kelas. Betapa berartinya waktu 1 tahun hanya penyesalan saja karena tidak mampu dia gunakan dengan sebaik-baiknya. Kalau kita ingin mengetahui makna begitu berarti dalam 1 bulan, bisa kita tanyakan saudara kita, atau boleh jadi istri kita, handai talan kita, yang mereka ketika ingin melahirkan anaknya, lahirnya dalam keadaan prematur, kurang 1 bulan. Sehingga harus dirawat sedemikian rupa. Karena kenapa? Makna 1 bulan itu berarti sekali. Kalau kita ingin mengetahui makna dalam 1 minggu itu berarti sekali, kita bisa tanyakan kepada mereka yang bekerja digaji itu seminggu sekali, atau wartawan yang kerjanya adalah mingguan. Kalau kita ingin mengetahui makna 1 hari berarti sekali, cobalah kita sekali-kali bertanya kepada mereka yang mendapatkan gajian, mendapatkan rizkinya hanya kerjanya digaji adalah harian. Kalau dia bekerja, dia mendapatkan gaji. Kalau tidak bekerja, dia tidak mendapatkan upah. Kita semestinya sangat bersyukur kepada Allah. Allah telah memberikan rizki kepada kita sangat luar biasa sekali. Kalau kita ingin mengetahui makna begitu berarti sekali, dalam 1 menit kita bisa tanyakan kepada diri kita atau kepada tetangga kita, teman kita yang mereka terlambat 1 menit tidak naik pesawat atau kereta karena terlambat 1 menit. Bisa kita bayangkan kalau kita begitu berartinya 1 detik. Cobalah kali-kali kita tanyakan kepada saudara kita yang telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
dari musibah, dari bencana, dari ketabrakan, dan lain sebagainya. Waktu 1 detik berarti sekali. Semestinya dia meninggal dunia. Bisa tidak menjadi meninggal dunia karena Allah izinkan dia bisa hidup kembali. Kalau kita ingin mengetahui makna 1 milidetik, begitu berarti sekali. Coba kita tanya atlet Olimpiade. Mereka yang meraih medali bukan medali emas, tapi mereka mendapatkan medali perak. Hanya selisih milidetiklah yang bisa menyebabkan dia memperoleh medali emas. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya Rasulullah telah menyatakan kepada kita, mumpung kita masih diberikan usia panjang, hendaknya kita kelola hidup kita ini dengan sebaik-baiknya. Rasulullah menyatakan sebaik-baik manusia adalah mereka yang diberikan panjang usia. Kemudian mereka baik akhlaknya, perangainya baik, perilakunya baik. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Wa sarrun nas man tala umruhu wa sarru amaluh. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang diberi panjang usia oleh Allah, kemudian dia hiasi hidupnya dengan amal kebaikan, dengan akhlakul karimah. Yakinlah saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, saat kita melakukan amal kebaikan, tidak untuk orang lain, tetapi untuk diri kita sendiri. Kalau kita senyum terhadap orang lain akan otomatis senyum juga terhadap kita. Bukankah Allah telah tegaskan dalam surah 17 ayat 7, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik pada dasarnya bukan untuk orang lain, tetapi untuk diri kita sendiri. Kalau kita berbuat buruk pun bukan untuk orang lain, untuk diri kita sendiri. Kalau kita sebagai atasan, baik terhadap bawahan, pengertian terhadap bawahan, insya Allah bawahan kita pun akan mengerti apa yang kita inginkan. Inilah yang ditegaskan oleh Stephen Covey, pengarang buku The 8 Habits, 8 kebiasaan orang menjadi sukses. Di antaranya adalah first to understand, then to be understood. Kalau kita ingin sukses, ingin dimengerti oleh orang lain, jangan kita dipaksa, jangan memaksa orang lain untuk mengerti apa keinginan kita. Harusnya kita terlebih dahulu mengerti orang lain, baru kita akan dimengerti. Kalau kita sebagai orang tua ingin disayangi, ingin dicintai oleh anak kita, kita terlebih dahulu yang memberikan kasih sayang, cinta yang tulus, bukan emosi yang kita kedepankan. Berkata dari hati ke hati, sehingga dengan demikian anak kita insya Allah akan menjadi anak yang soleh dan yang soleha. Termasuk juga kalau kita sayang tulus terhadap istri kita, insya Allah istri kita pun akan tulus sayang terhadap kita. Kalau kita dalam berumah tangga memiliki makanan, memiliki buah-buahan, memiliki minuman, kemudian suatu saat kita berikan kepada tetangga kita buah-buahan, makanan, minuman, tidak pamrih, maka kalau kita rajin berbuat kebaikan, suatu saat tetangga kita akan berbuat baik terhadap kita. Inilah yang Rasulullah telah tegaskan, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka resepnya adalah dia senantiasa berkata-kata yang baik, senantiasa menghormati tamunya, menghormati tetangganya. Kalau kita menghormati tetangga kita, maka insya Allah tetangga kita pun akan menghormati kita. Kalau kita memuliakan tamu kita, suatu saat kita bertamu kepada kawan kita, kita pun insya Allah akan diberikan perlakuan yang baik.
bagi tamu kita yang sebelumnya telah datang ke rumah kita. Kalau kita sebagai bisnismen, kita sebagai pedagang, kalau kita berdagang jeruk umpamanya, karena kita berlaku baik, timbangannya baik, timbangannya benar, kita melakukan pelayanan prima, pelayanan yang baik dengan melakukan senyum, salam, sapa, dengan mutu murah, mengesankan, dan kita berbuat baik terhadap konsumen. Kalau kita baik kepada konsumen, maka konsumen pun akan menjadi pelanggan yang setia karena dia telah berbuat baik, karena merasa kita baik terhadap mereka. Sebaliknya, bandingkan saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita berbuat buruk terhadap pelanggan kita, timbangannya dikurangin, kita tidak jujur, kita tidak baik, tidak ramah, maka boleh jadi pelanggan kita akan kabur, karena pelanggan juga berpikir dia karena tidak mendapatkan perlakuan yang baik dari kita semuanya. Bukankah lagi-lagi Allah telah tegaskan di dalam surah Al-Jasiyah ayat 15, man amila shalihan falinafsi wa man asa'a fa'alaiha summa ila rabbikum turja'un. Barang siapa yang melakukan amal kebaikan bukan untuk orang lain, minimal untuk diri kita sendiri. Sebagaimana Nabi Sulaiman ungkapannya telah Allah abadikan dalam surah An-Naml ayat 40. Bagaimana Nabi Sulaiman saat mendapatkan rizki, Nabi Sulaiman telah menyatakan yang Allah telah tegaskan dalam surah An-Naml, hada min fadli rabbi liyabluwani a'ashkuru an akfur. Ini semuanya rizki yang kita dapatkan, harta, jabatan dari Allah. Allah ingin menguji kepada kita, apakah kita termasuk orang yang bersyukur atau orang yang kufur. Yakinlah saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, harta yang kita miliki, jabatan yang kita miliki, itu hanya titipan. Jangan merasa kita memiliki. Kalau orang yang merasa memiliki harta, jabatan, kalau tidak sesuai yang diharapkan, boleh jadi dia akan frustasi, stres, dan lain sebagainya. Tapi kalau dia menyatakan hartanya, jabatannya, anaknya, semuanya yang ada di dunia adalah titipan. Saat Allah berikan ujian, musibah, dan lain sebagainya, dia mudah untuk bersabar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat mendapatkan rizki, dia senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk, mari bersama-sama kita hijrahkan perilaku kita minal ma'siyah ila ta'ah, dari yang maksiat kepada taat, minal jahil ilal alim, dari kita tidak pernah paham belajar ilmu agama. Yuk, di tahun baru Islam ini kita belajar ilmu agama. Jangan hanya ilmu umum saja. Semestinya kita bisa belajar dengan sosok-sosok seperti Ibnu Taimiyah, seperti Ibnu Sina, Ibnu Rus, Al-Aisami, dan lain sebagainya. Ternyata mereka tidak hanya paham tentang ilmu umum, ilmu kedokteran, ilmu tentang optik, dan lain sebagainya, tapi mereka juga paham tentang ilmu agama. Orang yang mengelola amal kebaikan, Rasulullah telah nyatakan termasuk orang yang sukses. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia jaga ucapannya, tindakannya. Kalau tidak bermanfaat, dia tidak ucapkan, dia tidak lakukan. Kalau dia bermanfaat, dia lakukan. Bukankah hal ini telah teruji? Orang yang tidak menjaga lisannya, orang yang tidak menjaga perangainya, sikap buruknya, maka mereka berurusan dengan kepolisian. Bukankah telah dinyatakan salamatul insan fi hifdzil lisan? Kasus yang ada di Yogyakarta, mahasiswi yang S2 karena marah,
ekspresinya ditulis di Twitter menjadi berurusan dengan kepolisian. Apa sebabnya? Karena tidak menjaga lisannya, perangainya, tidak hanya ucapan sekarang, yaitu dalam IT, baik dalam media sosial yang lainnya. Demikian halnya tukang sate pun juga sama berurusan karena tidak menjaga sikapnya, perangainya. Oleh karena yuk bersama-sama dalam masuki tahun baru Islam ini belum sampai 1 bulan. Sebentar lagi pun tahun baru 2015, sebentar lagi 1 bulan setengah. Yuk bersama-sama untuk kita tingkatkan amal ibadah kita. Semoga Allah posisikan kita sebagai orang-orang yang terbaik, yaitu amal ibadah kita yang senantiasa menyucikan jiwa kita. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh telah sukses orang yang telah menyucikan jiwanya. Sebaliknya, sungguh merugi orang yang telah mengotori jiwanya, yang senantiasa tidak melakukan amal kebaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa